Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus yang berusaha untuk merenungkan firman-firman yang akan dikotbahkan di minggu-minggu yang akan datang ini. Kali ini kita akan merenungkan evangelium yang akan dikotbahkan pada tanggal 9 Juli tahun 2023, minggu kelima setelah Trinitas. Dan untuk itu marilah kita persiapkan diri kita. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kembali agar siapa yang belum subscribe video kita ini, tolonglah di subscribe. Dan apabila ada kawan-kawan kita, tolong bagikan kepada mereka dan ajak mereka untuk subscribe. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mensubscribe-nya. Semoga pergaulan kita atau pertemanan kita melalui video ini, melalui channel ini, semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan menyertai hati dan pemikiran Bapak Ibu Saudara dalam menerima firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab surat Paulus ke jemaat Roma pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya pada pembacaan ini, karena perikop ini termasuk bagian yang tersulit dipahami dari surat Paulus tersebut. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat 15 sampai ayat 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman yang akan kita renungkan
Bapak Ibu Saudara, itu dari bagian yang diberikan oleh Lai sebagai judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita diberikan bingkai tema, yakni mencintai hukum Allah. Mencintai hukum Allah, Bapak Ibu Saudara. Yang terkasih dalam Kristus, mungkin bukan hanya saya yang sulit memahami firman yang akan kita renungkan ini. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mau memperkaya apa yang kita terangkan di sini dengan memberikan komentar-komentar yang membangun keimanan kita, pemahaman kita yang lebih mendalam terhadap apa yang dituliskan oleh Paulus dalam bagian suratnya ini. Bapak Ibu Saudara, surat Roma itu atau surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah surat yang paling panjang, sehingga ditaruh di depan sekali, dan merupakan surat kemerdekaan, surat yang menerangkan bagaimana orang bersikap terhadap hukum Taurat Yahudi dan juga terhadap hukum-hukum jahiliyah atau hukum-hukum di luar hukum Taurat, di luar hukum kekristenan, dan juga yang disebut Paulus di sini hukum dosa atau hukum maut. Ya, banyak sekali jenis-jenis hukum yang hendak mengendalikan manusia dalam kehidupannya. Sehingga Paulus menerangkan bagaimana dosa menguasai manusia sejak Adam, dan kemudian Tuhan memberikan hukum Tuhan melalui Musa agar manusia mengenal mana yang dosa dan mana yang tidak. Lalu karena hukum Taurat itu tidak bisa membebaskan orang dari dosa, tetapi hanya untuk memperkenalkan atau menyadarkan manusia tentang dosa, lalu Tuhan memberikan hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia yang membebaskan manusia dari dosa, sehingga diharapkan manusia itu bisa hidup di dalam kasih karunia dari Tuhan kita. Martin Luther berdasarkan surat Roma ini memberikan teori-teori yang luar biasa, karena dia belajar dari surat Roma ini bahwa kita hanya diselamatkan melalui Kristus, hanya oleh Kristus, sola Christi, dan kemudian kita hanya dapat menerima keselamatan itu dengan iman saja, ya, hanya dengan iman. Dan keselamatan itu, pengampunan dosa itu bukan kita cari-cari dengan perbuatan kita, melainkan dengan anugerah atau gracia dari Tuhan kita saja, sehingga disebut sola gratia. Dan kita bisa memahami semua keimanan kita berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab, dalam kitab suci, dalam skriptura. Dan kita tidak bisa atau kurang baik membuat dasar iman kita dari hal-hal yang ada di luar Alkitab. Jadi hal-hal yang di luar Alkitab itu hanya membantu memahami Alkitab saja. Sehingga ada yang disebut dengan sola scriptura, dan kita kerjakan itu semua. Kita hidup hanya demi kemuliaan Tuhan
Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Roh Kudus. Sehingga kita kenal istilah Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, panjang sekali itu. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Terutama hubungan perbuatan dengan iman dan keselamatan. Paulus menerangkannya secara luar biasa di sini. Dan sampai akhir zaman saya rasa terus ada pemahaman-pemahaman baru dari apa yang dipaparkan oleh Paulus dalam suratnya ini. Mudah-mudahan kita bisa juga pada kesempatan ini meniti pemahaman-pemahaman Paulus sehingga kita semakin dikuatkan di dalam iman. Menurut Paulus, sebelum datangnya hukum Taurat di zaman Musa, Adam sudah berdosa. Dan dosa itu melekat pada diri manusia, dan setiap manusia dilumuri oleh dosa karena sudah diturunkan oleh Adam. Mungkin ada yang mengajarkan bahwa Tuhan segera mengampuni dosa Adam, katanya, sehingga mereka katakan tidak ada dosa turunan, ya, dosa warisan. Tapi menurut Alkitab, dosa itu melekat pada diri manusia itu dan keturunan-keturunannya. Karena apa? Dosa itu melekat di dalam daging, sedangkan Tuhan berbicara ke dalam rohani. Atau Tuhan itu menyampaikan firman-Nya untuk firman rohani, kan? Jadi kalau memang selalu kalah bagian rohani manusia, dikalahkan oleh bagian tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya, maka semua perbuatan-perbuatan manusia itu terhitung sebagai perbuatan jahat. Karena apa? Karena jarang manusia yang bisa mengalahkan nafsu-nafsu tubuhnya yang sudah menjadi darah daging baginya, yang dilumuri dengan dosa itu. Manusia sejak Adam sampai sebelum Musa kurang mengenali itu mana dosa, ya. Sehingga bagi mereka penyembahan berhala pun tidak dosa, melakukan pembunuhan pun oleh seperti dikatakan dibuat Kain kepada Habil dianggap tidak dosa. Kalau tidak ditegur oleh Tuhan, Kain tidak tahu akan dosanya itu. Dan permusuhan-permusuhan di kalangan manusia dianggap sebagai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari demi kehidupan mereka secara daging, ya. Sedangkan kasih semakin jauh dari manusia. Itu dibuktikan di dalam cerita mengenai Sodom dan Gomora misalnya. Mereka tidak mau membuang hawa nafsu dan hanya mau melampiaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Setelah Musa dipanggil oleh Tuhan dan kepadanya diberikan hukum Taurat atau hukum Tuhan, ya, orang Israel sangat sulit juga mematuhinya, tapi walaupun terus berjanji mereka akan mematuhinya, namun sering gagal dan Tuhan ternyata menghukum mereka yang gagal itu. Untunglah Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel, sehingga masih ada yang terus berpegang kepada hukum Taurat itu, hukum Tuhan itu. Dan hukum Tuhan itu berhadapan-hadapan dengan hukum yang mendarah daging dalam manusia itu, yang setelah hukum Taurat datang, hukum yang selama ini berlaku kehidupan manusia, bagi kehidupan manusia itu dicap sebagai hukum dosa atau hukum maut. Karena memang dosa membuat manusia dihantar kepada maut. Dan manusia sebelum ada hukum Taurat senang menjelang atau berlomba maut, sehingga peperangan-peperangan mereka tidak takuti itu. Apabila mati oleh karena permusuhan dan perang, mereka anggap itu sebagai pahala dan lain-lain. Jadi itulah hukum dosa itu.
Karena begitu melekatnya hukum dosa ini dalam diri manusia, walaupun sudah dicerahi oleh Tuhan melalui hukumnya, manusia masih belum bisa menang terhadap nafsu dosa yang telah mendekat di dalam dirinya. Jadi hukum Taurat terus bekerja memberitahu kepada diri manusia itu mana yang dosa, mana yang tidak dosa, sesuai dengan hukum Tuhan, bukan? Dan hukum Tuhan ini berlaku universal sebenarnya. Tapi kalau manusia menolaknya, tentu saja mereka tetap hidup di dalam hawa nafsu daging yang penuh dan telah berlumuran dengan dosa itu, dan mereka tidak menakuti bahwa mereka dihantar ke alam maut, kepada kematian oleh karena dosa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, maka tindakan Tuhan, ya, karena hukum Taurat gagal untuk memberikan keselamatan kepada manusia, dan lalu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal karena kasihnya kepada manusia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyuruh anaknya yang tunggal ke tengah-tengah manusia, tentu saja agar manusia itu tidak binasa, atau orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, walaupun demikian, Tuhan telah menyelamatkan manusia dan mengampuni dosa manusia secara keseluruhan, ya. Itu sola gratia. Tetapi manusia banyak yang tidak menyambutnya dengan iman, atau ada yang menyambutnya bukan hanya dengan iman. Dan tentu saja orang berpikir, ya, bagaimana hubungan iman dengan perbuatan, ya. Sehingga surat Paulus yang menekankan hanya oleh iman agak berbeda dengan surat Yakobus yang mengatakan di pasal 2 ayat 22 bahwa iman kerjasama dengan perbuatan, dan karena perbuatan makanya iman itu sempurna. Tapi harus kita ketahui perbuatan yang mana, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tentu saja perbuatan yang menolong atau membuat iman itu sempurna adalah harus perbuatan buah-buah dari iman, bukan buah-buah dari anggota-anggota tubuh yang dilumuri dengan hukum dosa dan maut. Paulus sudah percaya bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan dan dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi dia melihat pada dirinya masih melekat hukum dosa, ya. Dan itu yang mengendalikan dirinya berbuat sesuatu, sehingga dia katakan bahwa aku melakukan atau memperbuat apa yang saya benci. Karena memang kalau sudah seorang mengetahui, menyadari bahwa dia sudah diselamatkan dan dosanya sudah diampuni, tetapi tubuhnya masih dikendalikan oleh hukum dosa dan perbuatannya masih didorong oleh hukum dosa itu, makanya dia terus terang mengaku seperti Paulus, saya melakukan hal yang saya benci, yang tidak saya kehendaki, ya. Dan kalau orang berbuat jahat seperti itu, memang bukan disalahkan hukum Taurat yang menuntun dia kepada kejahatan, bukan. Hukum Taurat terus mau menyatakan kepada yang bersangkutan bahwa nafsu dagingmu yang mengendalikan perbuatanmu itu adalah salah, dan perbuatan kemudian salah. Itulah yang terjadi dalam pergumulan Paulus di sini, ya. Sehingga dia katakan, apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Secara rohani, ya, orang yang sudah diselamatkan oleh atau diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus sebenarnya selalu menginginkan perbuatan-perbuatan yang tumbuh dari roh rohani itu, atau buah-buah roh itulah yang harus sebenarnya dilakukan.
Tetapi ternyata karena kuatnya nafsu daging ini yang terikat kepada nafsu dosa atau nafsu maut, tubuh kita ini melakukan apa yang jahat. Sehingga itu yang tidak dikehendaki oleh diri kita sebenarnya. Seperti Paulus, bukan yang aku kehendaki yang saya lakukan sekarang ini, karena sebenarnya dia tidak tahu, secara rohani dia tidak tahu itu. Walaupun dia tidak bisa lepas tanggung jawab dari sana. Berarti Paulus di sini belum berhasil mengalahkan nafsu duniawinya, dan sama sekali nafsu duniawinya bersih dari hidup rohaninya, ya. Sehingga yang muncul dari dirinya bukan buah-buah roh, tetapi masih buah-buah dosa. Ya, tentu saja dia tetap menilai hukum Tuhan itu hukum yang baik, karena dia selalu mengingatkan bahwa itu salah. Perbuatanmu yang berdasarkan nafsu itu salah, itu jahat, katanya. Hukum Taurat berfungsi untuk itu, dan fungsi itu sampai sekarang berlaku. Sehingga kita senantiasa membacakan hukum Tuhan atau pengganti pembacaan hukum Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian kita atau dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadari, kita bisa evaluasi apakah perbuatan kita sudah menjadi buah roh yang menguasai kita, atau masih memang buah dosa atau buah hukum dosa dan hukum maut yang kita lakukan itu. Sebagai manusia, kata Paulus, ya, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada perbuatan yang baik. Banyak orang mengklaim bahwa perbuatan-perbuatannya itu akan memberikan pahala bagi dia, dan perbuatan baiknya akan menjadi modalnya untuk masuk surga, katanya. Ya, jadi orang berjuang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin amal baik, katanya. Tapi adakah yang datang yang baik dari nafsu duniawi? Kalau seseorang masih menolak hukum Tuhan, apalagi menolak hukum anugerah, hukum kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, dirinya masih lekat di dalam hukum dosa, sehingga semua perbuatannya tidak terhitung sebagai amal baik, tetapi amal maut. Apalagi perbuatan baiknya itu dilakukan hanya untuk membela kebenaran agamanya, bukan kebenaran Tuhan, ya, atau membela kebenaran tafsir gurunya. Perbuatan baiknya itu sama sekali sudah semakin jauh dari kebenaran Tuhan, ya. Jadi padahal hukum Taurat menuntun kita kepada kebenaran. Hukum-hukum dunia ini menuntut kepada kejahatan, kayak gitu. Itu tidak diragukan itu. Jadi tidak terandalkan kita ini sebagai manusia, ya, sebagai manusia duniawi untuk melakukan yang baik, dan tak mungkin kita mengumpulkan amal dengan itu. Dan Tuhan tidak akan mengatakan saya tidak kenal kau. Yang dikenal oleh Tuhan adalah yang menerima anugerahnya, menerima tuntunan Roh Kudusnya, lalu dia membuahkan buah-buah roh. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya, tentu saja kita tahu apa artinya buah-buah roh itu, kan kayak gitu. Jadi dikatakan buah-buah roh atau buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dilahirkan oleh hukum dosa itu, menurut Paulus dalam surat Galatia itu dikatakan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, masih banyak lagi dan sebagainya katanya. Mungkin masih panjang sekali lagi. Ya, mungkin saja juga korupsi, ya tidak dikatakan di sana. Dan tentu saja itu bagian dari nafsu duniawi. Dan kepada itu diperingatkan bahwa manusia harus berjuang terus dengan menggunakan hukum Taurat. Dia harus mengevaluasi perbuatannya, apakah merupakan perbuatan daging atau memang sudah dapat dikategorikan sebagai buah roh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 7 ayat 5 sampai 15 ini menjadi peringatan kepada kita agar kita mampu mengendalikan kedagingan kita, anggota tubuh kita yang selalu dikuasai oleh hukum maut itu atau hukum dosa itu, dan terus memaksa tubuh manusia kita dikuasai oleh hukum kasih atau hukum Tuhan. Harus kita paksa itu sehingga tubuh kita terkendali melakukan buah roh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan dengan demikian, apa yang kita pergumulkan secara rohani menjadi pergumulan secara jasmani, sehingga kita melakukan apa yang kita kehendaki menurut rohani kita, ya. Karena di luar itu sebenarnya kita tidak tahu apa yang harus kita buat, itu kebodohan itu semua di luar itu. Jadi tentu saja manusia kita harus diganti dengan manusia yang baru dalam Yesus Kristus. Jangan lagi manusia lama. Apa yang dikatakan Paulus di sini selalu dikuasai oleh hukum maut atau hukum dosa adalah manusia lama kita. Oleh karena itu kita harus mampu mentransformasi diri kita menjadi manusia baru, yakni dengan menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Artinya, tubuh kita ini harus benar-benar dijaga, tidak jatuh ke dalam dosa. Harus benar-benar dijaga bersih dari dosa. Tentu saja dosa kita terhadap Tuhan telah ampuni, dan dosa kita terhadap sesama harus kita yang mengampuni. Makanya kita berdoa, ya, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni dosa orang lain kepada kami. Ya, sehingga tidak berdiam lagi dosa itu dan tidak lagi mengendalikan. Agar kita tahu dosa atau tidak, tentu saja kita harus melihat tujuan hidup kita, tidak melihat di mana kita di belakang atau di masa lampau. Kita harus melihat tujuan hidup kita kemana, dan sehingga langkah-langkah tubuh kita, langkah-langkah jiwa kita, langkah-langkah kehidupan rohani kita menuju tujuan itu. Tujuan kita adalah surgawi yang disediakan Tuhan di bumi, dan surgawi yang disediakan Tuhan di surga. Jadi kalau memang kehidupan kita atau perbuatan kita tidak bernilai surgawi dalam kerajaan surga, kita tinggalkan itu. Harus kita ganti dengan perbuatan yang surgawi di dalam kerajaan surga yang kita terima di dunia ini. Lalu perbuatan itulah yang menyempurnakan keimanan kita, yakni iman kepada, seperti dalam pengakuan iman rasuli kita, ya, dan di pengakuan Nisia Konstantinopel itu. Gereja harus sering memakai pengakuannya
pengakuan Nicea Konstantinopel. Nah, mungkin mula-mula dibaca dulu, tapi akan semakin berkepala karena pengakuan iman Nicea Konstantinopel itu lebih sempurna dari pengakuan iman rasuli kita. Kita menganggap pengakuan iman rasuli itu berlaku selaku umum, tetapi gereja Roma yang mengatakan pengakuan iman rasuli itu, sehingga padahal itu pengakuan lokal dulu di Roma, tapi mereka berlakukan secara universal. Baru pengakuan yang diakui oleh seluruh gereja berdasarkan konsili, bukan hanya gereja Roma, adalah pengakuan Nicea Konstantinopel. Dan berdasarkan pengakuan itulah iman percaya kita disempurnakan oleh perbuatan yang merupakan hasil buah roh atau merupakan hasil manusia kita yang baru. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan kita tertolong untuk memahami perikop ini demi kemuliaan Yesus Kristus dan demi kehidupan kita beriman di dunia kita masing-masing. Bapak Surgawi, terima kasih atas segala tuntunanmu, bahwa kami bisa memahami sedikit dari firman-Mu, sehingga kami betul-betul dapat mengasihi atau mencintai hukum Taurat-Mu, hukum-hukum-Mu yang selalu menunjukkan jalan yang benar sama kami, dan menunjukkan mana perbuatan kami yang sudah salah. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berulang-ulang dan terus-menerus memohon agar Tuhan melindungi negara kami. Engkau telah melindungi bangsa kami dari COVID-19, dan juga lindungi negara kami agar tetap aman sentosa walaupun ada pergolakan-pergolakan politik di tahun politik ini. Engkaulah yang menuntun bangsa kami memilih presidennya dan wakil presidennya yang dapat atau yang takut kepada Kau dan dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia yang sangat pluralistik ini. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang Kau anugerahkan kepada kami. Dimuliakanlah nama-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkan doa kami. Amin.